Ada kota-kota modern saat ini yang ternyata dulunya merupakan bagian dari kekaisaran Romawi kuno. Ada istana bawah tanah, ada saluran air kuno yang masih berfungsi setelah hampir 2000 tahun, dan ada seluruh kota Romawi yang ditelan gurun sebelum akhirnya ditemukan kembali. Di video ini kita akan mengunjungi beberapa bangunan Romawi yang paling tidak dikenal namun paling menakjubkan yang ditinggalkan oleh sebuah kekaisaran yang dulu menguasai sebagian besar dunia. Sebelum kita mulai, silahkan like dan subscribe video ini, itu sangat berarti bagi kami para pembuat konten. Terima kasih. Sekarang mari kita mulai. Basilika Cistern di Istanbul, Turki. Tepat di bawah bagian kota yang ramai, terdapat sebuah reservoir air yang sangat luas yang dibangun pada masa Kekaisaran Bizantium. Menurut para sejarawan dan catatan arkeologi Turki, tempat ini dibangun pada abad ke-6 di bawah pemerintahan Kaisar Justinianus pertama. Saat kamu menuruni tangga yang gelap, perlahan-lahan akan muncul ratusan pilar marmer yang tampak tak berujung. Lebih dari 300 kolom menopang langit-langitnya. Dan karena batu-batunya berasal dari berbagai kuil, desain setiap pilar pun berbeda-beda. Di bawah dua pilar, kamu bisa melihat kepala raksasa Medusa yang diposisikan miring dan terbalik. Sampai sekarang, para sejarawan masih belum yakin kenapa posisinya seperti itu. Ada yang percaya bahwa alasannya hanya alasan praktis, yaitu sebagai dasar kolom. Tapi karena penampilannya yang misterius, ini menjadi salah satu bagian cistern yang paling sering difoto. Dan yang lebih mengejutkan, ini bukan hanya terowongan kecil saja. Dulu, ini mampu menampung jutaan kaki kubik air yang dibawa dari reservoir di bagian utara kota menggunakan sistem saluran air yang dibuat oleh insinyur Bizantium. Lebih dari 1.500 tahun yang lalu, mereka berhasil membangun infrastruktur bawah tanah yang sangat besar yang berfungsi tanpa mesin modern. Sekarang, tempat ini menjadi salah satu atraksi wisata utama di Turki. Setiap tahun, jutaan orang turun ke sini untuk merasakan ketenangan yang unik di tempat ini. Air yang tenang, cahaya yang redup, dan pilar-pilar yang tampak melayang di dalam kegelapan. Dan mungkin itulah alasan mengapa suasana Basilika Cistern terasa berbeda dibandingkan dengan struktur Romawi lainnya. Pula Arena di Kroasia. Terletak di kota Pula, dekat Laut Adriatik. Menurut catatan sejarah, pembangunan ini dimulai pada abad ke-1 pada masa Kaisar Augustus sebelum diperluas di bawah pemerintahan Kaisar Vespasianus. Dan hingga sekarang, hampir seluruh bagian luar bangunan ini masih berdiri kokoh. Sementara banyak bagian dari arena Romawi lainnya rusak akibat gempa bumi, perang, atau pengambilan batu untuk membangun gedung lain, Arena Pula berhasil bertahan selama hampir 2000 tahun. Ini adalah salah satu dari sedikit amfiteater Romawi di dunia yang masih memiliki 4 menara sisi yang utuh. Pada masa Romawi, tempat ini mampu menampung lebih dari 20.000 penonton. Disinilah pertunjukan publik, pertunjukan semi, dan acara gladiator diadakan, yang dulu merupakan bagian dari budaya hiburan kekaisaran. Setiap musim panas, konser, pertunjukan opera, festival film, dan acara budaya diadakan di sini. Di dalam arena kuno yang dulunya menjadi tempat para tentara dan gladiator berbaris, kini para penampil modern yang naik ke atas panggung. Karena saat kamu menonton pertunjukan langsung, kamu dikelilingi oleh dinding batu kapur yang sama seperti yang pernah dilihat orang-orang pada era Romawi. Menurut para ahli arsitektur, sebagian besar alasan mengapa tempat ini masih terus digunakan adalah karena rekayasa teknik maju dari bangsa Romawi. Bahkan sejak dulu, mereka sudah sangat ahli dalam merancang struktur untuk pergerakan kerumunan dan akustik. Jadi meskipun konser modern yang diadakan sekarang, pengaruh rekayasa yang dibuat hampir 2000 tahun lalu masih terasa hingga saat ini. Dan mungkin itulah yang paling mengesankan dari Pula Arena. Villa Romana del Casale, Sisilia. Di tengah pedesaan Sisilia, dekat kota Piazza Armerina, terdapat sebuah villa yang dari luar tampak seperti situs arkeologi biasa saja. Namun di bawahnya tersembunyi salah satu koleksi mosaik Romawi terpenting yang pernah ditemukan di dunia, Villa Romana del Casale. Menurut UNESCO dan berbagai studi arkeologi, lebih dari 3.000 meter persegi lantai mosaik ditemukan di sini. Hampir setiap lorong, kamar, dan aula di villa ini memiliki karya seni mosaik berwarna-warni yang dibuat pada masa Romawi akhir. Dan yang lebih mengagumkan, sebagian besar detailnya masih jelas, meskipun sudah lebih dari 1.000 tahun berlalu. Di sini terlihat adegan perburuan binatang buas. Dari berbagai bagian kekaisaran, ada macan tutul, ada gajah, ada burung unta.
Dan ada juga adegan yang menunjukkan bagaimana hewan-hewan eksotis dibawa ke Roma untuk digunakan dalam pertunjukan arena pada masa itu. Ada juga adegan mitologi dari kisah-kisah kuno Yunani dan Romawi, para dewa, para pahlawan, pertaruhan-pertaruhan yang seperti adegan dalam film. Tapi dari semua mosaik di sini, ada satu karya seni yang hampir semua turis langsung cari, yang sekarang disebut sebagai gadis-gadis bikini. Ini menunjukkan sekelompok wanita muda yang mengenakan pakaian dua potong saat berlatih dan melakukan berbagai olahraga. Ada yang melempar cakram, ada yang mengangkat beban, ada yang berlari. Dan karena itu banyak orang terkejut mengetahui bahwa ada jenis pakaian seperti ini sejak era Romawi. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa itu sudah bikini modern seperti sekarang. Tapi ini menunjukkan bahwa budaya rekreasi Romawi lebih rumit dan lebih maju daripada yang sering kita pikirkan. Alasan lain mengapa villa ini sangat terjaga adalah karena sebuah kejadian alam yang tak terduga. Dipercaya bahwa villa ini tertimbun longsor pada masa abad pertengahan. Alih-alih benar-benar hancur, mosaik-mosaik tersebut justru tertutup lumpur dan tanah yang menjadi lapisan pelindung dari cuaca, hujan, dan angin. Pada abad ke-19, penggalian serius mulai dilakukan di lokasi ini. Dan seiring villa ini perlahan-lahan digali, mosaik-mosaik pun mulai bermunculan satu persatu. Lantai yang penuh warna seolah-olah baru saja dibuat kemarin. Sekarang, ada jalur pejalan kaki yang dibangun di atas situs ini agar para pengunjung bisa melihat mosaik-mosaik tanpa merusaknya. Dan saat kamu berjalan di sana, kamu tidak hanya melihat karya seni biasa. Kuil Garmi, Armenia. Di tepi ngarai Sungai Asad berdiri kuil Garmi, sebuah struktur elegan dengan tiang-tiang ionik dan desain klasik yang jarang ditemukan di wilayah itu. Dan menurut para sejarawan, inilah satu-satunya kuil bergaya Yunani Romawi yang masih berdiri di bekas wilayah Soviet. Bangunan ini didirikan pada abad ke-1 Masehi, kemungkinan besar pada masa Raja Tiridate I dari Armenia. Menurut catatan sejarah, saat itu dia pernah berkunjung ke Roma dan secara pribadi dimahkotai oleh Kaisar Nero. Sepulangnya ke Armenia, jelas sekali bahwa budaya dan arsitektur Romawi sangat memengaruhi kerajaannya. Pada tahun 301, Armenia menjadi negara pertama di dunia yang secara resmi memeluk agama Kristen sebagai agama negara. Dan karena hal ini, banyak struktur pagan kuno yang hilang seiring berjalannya waktu. Kuil Garni sendiri akhirnya hancur akibat gempa bumi dahsyat pada abad ke-17. Selama hampir 300 tahun, reruntuhan ini hanya tergeletak di tepi jurang sampai masa Uni Soviet. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, para arkeolog Armenia melakukan rekonstruksi besar-besaran. Mereka menggunakan batu-batu asli dari situs tersebut. Mereka dengan hati-hati membangun kembali kuil tersebut berdasarkan struktur aslinya. Dan itulah alasan mengapa hingga sekarang bangunan ini masih berdiri di atas tebing basalt dramatis di ngarai tersebut. Timgad, Aljazair. Di pegunungan timur laut Aljazair dekat Sahara terdapat Timgad, sebuah kota yang dibangun oleh Romawi hampir 2000 tahun yang lalu. Sekilas ini tampak seperti reruntuhan biasa dari kejauhan, tapi saat kamu berjalan di dalam situs ini, kamu akan menyadari bahwa tata letaknya berbeda dari yang lain. Menurut catatan sejarah, kota ini didirikan oleh Kaisar Trajan sekitar abad ke-1 Masehi sebagai pemukiman untuk para tentara Romawi yang sudah pensiun. Nama aslinya adalah Tamogadi, dan kota ini tidak berkembang secara alami begitu saja. Bangsa Romawi menggunakan sistem grid di mana jalan-jalan saling berpotongan pada sudut siku-siku yang tepat. Ada forum pusat untuk pertemuan umum, ada teater, pemandian umum, distrik pemukiman, bahkan perpustakaan. Singkatnya, mereka tidak hanya membangun koloni militer, mereka membangun kota Romawi yang sepenuhnya terorganisir di tepi Sahara. Setelah ekspansi Arab di Afrika Utara pada abad ke-7, kota itu perlahan-lahan ditinggalkan. Seiring berjalannya waktu, kota itu tertimbun pasir dari gurun. Dan alih-alih benar-benar hancur, lapisan pasir yang tebal justru menjadi pelindung dari hujan, angin, dan pencurian batu. Pada abad ke-19, arkeolog Prancis mulai melakukan penggalian di tempat tersebut. Dan saat mereka menggali situs tersebut, perlahan-lahan jalan-jalan yang masih memiliki batu perkerasan asli mulai muncul. Pintu-pintu yang masih berdiri dan pilar-pilar yang hampir utuh hingga setinggi pinggang atau bahkan lebih. Salah satu bagian paling ikonik di sini adalah Gerbang Trajan, sebuah gerbang monumental yang hingga sekarang masih berdiri di tengah kota.
Berdasarkan denah lantai yang digali, ada area membaca di sini dan ceruk penyimpanan untuk gulungan. Ada juga prasasti yang menyatakan bahwa seorang warga biasa yang mendanai pembangunan ini dengan jumlah uang yang sangat besar. Artinya, meskipun Timgat berada di ujung perbatasan Romawi, pengetahuan, sastra, dan pembelajaran publik tetap penting bagi mereka. Sekarang jumlah turis di sini lebih sedikit daripada di situs-situs Romawi di Italia atau Turki. Namun menurut banyak arkeolog, ini adalah salah satu kota Romawi yang paling terawat di seluruh dunia. Domus Aurea, Italia. Pada tahun 64 Masehi, sebagian besar kota Roma terbakar dalam peristiwa yang sekarang dikenal sebagai kebakaran besar Roma. Menurut para sejarawan Romawi kuno, api melahap kota itu selama beberapa hari. Dan setelah tragedi itu, sebagian besar pusat kota Roma pun menjadi lahan kosong untuk Domus Aurea, atau yang lebih dikenal sebagai rumah emas milik Nero. Alih-alih membuka lahan luas itu untuk umum setelah kebakaran, Nero justru membangun sebuah kompleks istana pribadi yang sangat besar untuk dirinya sendiri. Dan ini bukan sekadar istana biasa. Menurut temuan arkeologi dan catatan Romawi, istana itu memiliki danau buatan, taman-taman yang luas, aula perjamuan, kebun anggur, dan banyak sekali dekorasi yang terbuat dari bahan-bahan mewah. Setelah Nero bunuh diri pada tahun 68 Masehi, para kaisar berikutnya berusaha menghapus warisannya. Bagian-bagian rumah emas perlahan-lahan ditimbun, dihancurkan, dan dibangun di atasnya struktur-struktur publik yang baru. Danau buatan Nero juga ditimbun, dan disitulah kemudian dibangun Koloseum. Bagian lain dari kompleks istana juga tertimbun oleh pemandian umum dan bangunan-bangunan lain yang dibangun oleh para kaisar berikutnya. Dan pada akhirnya, Domus Aurea hampir terlupakan oleh dunia. Istana Diokletian, Kroasia. Di kota pesisir Split ada kompleks istana yang sangat besar yang telah dihuni manusia selama hampir 1.700 tahun. Hingga sekarang masih ada apartemen, toko, restoran, dan gang-gang sempit di dalam bekas kediaman seorang kaisar Romawi. Istana ini dibangun pada akhir abad ketiga Masehi untuk Kaisar Diokletianus, salah satu kaisar Romawi yang paling penting, meskipun namanya tidak terlalu terkenal dalam sejarah arus utama. Dialah yang menerapkan reformasi besar-besaran di bidang militer, ekonomi, dan administrasi kekaisaran pada masa krisis yang sangat berat. Di bawah kepemimpinannya, Roma kembali menjadi lebih terorganisir setelah beberapa dekade penuh kekacauan dan perang saudara. Sementara sebagian besar kaisar Romawi meninggal karena pembunuhan, pemberontakan, atau kekacauan politik, Diokletianus justru memilih untuk pensiun secara sukarela. Ini adalah salah satu peristiwa paling langka dalam sejarah Roma. Dia meninggalkan kekuasaan dan pindah ke sebuah istana besar berbenteng di pesisir Dalmatia, dekat dengan tempat asalnya. Kompleks istana itu seperti kota kecil berbenteng, dikelilingi oleh tembok yang tebal dan tinggi yang dibangun untuk melindungi dari kemungkinan serangan. Di dalamnya terdapat apartemen kekaisaran, bangunan kuil, barak militer, dan mausoleum tempat Diokletianus seharusnya dimakamkan. Setelah kematiannya pada abad keempat, tempat itu tetap digunakan oleh berbagai pejabat Romawi. Namun perubahan terbesar terjadi beberapa ratus tahun kemudian. Pada abad ke-7, kota Romawi terdekat Salona diserang. Banyak pengungsi melarikan diri ke pantai dan bersembunyi di dalam tembok kokoh istana. Sekarang bagian dalam istana Diokletianus terasa seperti perpaduan antara Romawi kuno dan Kroasia modern. Ada turis, penduduk lokal, bar, toko souvenir, dan jalanan batu yang sempit yang masih digunakan setiap hari. Aquaduk Segovia, Spanyol. Di tengah kota Segovia di Spanyol ada sebuah saluran air Romawi yang hampir mustahil dipercaya ketika kamu melihatnya secara langsung. Saluran air ini menjulang di atas jalan dengan ratusan lengkungan batu yang tampak seperti kerangka raksasa dari sebuah kerajaan yang telah hilang. Bagian paling terkenal dari saluran air ini adalah lengkungan bertingkat 2 di pusat kota. Saluran air ini mencapai hampir 190 kaki tingginya dan terdiri dari lebih dari 100 lengkungan yang bertumpuk. Tapi keajaiban rekayasa yang sesungguhnya ada pada batu-batunya sendiri. Lebih dari 20.000 balok granit digunakan di sini, dan menurut studi arkeologi, balok-balok ini menempel tanpa semen atau perekat apapun. Pemotongan presisi dan berat batu saja yang menahan seluruh struktur ini. Struktur ini berhasil melewati runtuhnya kekaisaran Romawi, melewati masa Visigot, melewati pendudukan Moor,
bahkan melewati perang saudara Spanyol. Dan banyak dari batu-batu yang kamu lihat sekarang adalah batu yang sama persis yang diletakkan oleh insinyur Romawi pada masa itu. Dan mungkin itulah bukti terbaik betapa majunya teknik sipil Romawi bagi mereka, bahkan untuk sistem airnya. Bisa dijadikan monumen. Jeras Yordania, sekitar 30 mil di utara Amman. Kamu akan melihat sebuah kota kuno yang bukan sekedar kumpulan reruntuhan. Ini bukan hanya beberapa tiang atau tembok yang rusak. Ini adalah landscape perkotaan Romawi yang hampir sepenuhnya utuh. Pada masa Romawi, kota ini dikenal sebagai Herasa. Ini adalah salah satu anggota Decapolis, kelompok kota Greko-Romawi penting di Mediterania Timur yang menjadi pusat perdagangan dan budaya. Dan pada abad kedua dan ketiga Masehi, kota ini semakin makmur karena perdagangan dan dukungan dari Kekaisaran Romawi. Salah satu bagian paling ikonik dari Jeras adalah Cardo Maximus, jalan utama kota tersebut. Jalan ini membentang lurus di tengah reruntuhan kota dan dikelilingi oleh deretan panjang tiang-tiang Korintus. Pada masa Romawi, terdapat jalur pejalan kaki yang tertutup di sini untuk melindungi orang-orang dari panas saat mereka berjalan di antara toko-toko dan gedung-gedung umum. Di tengah Jeras terdapat Oval Forum, salah satu ruang publik paling unik di dunia Romawi. Ini bukanlah plaza persegi panjang yang biasanya ditemukan di kota-kota Romawi lainnya. Bentuknya oval. Dan menurut para sejarawan, desain ini mungkin dibuat untuk menghubungkan dua jalan utama yang memiliki sudut yang sangat berbeda dengan baik. Plaza ini dikelilingi oleh tiang-tiang batu yang membentuk hampir lingkaran penuh di sekitar plaza. Ketika sinar matahari mengenai tiang-tiang batu kapur, seluruh tempat ini tampak seperti berwarna keemasan. Pada abad ke-20, penggalian dan restorasi besar-besaran mulai dilakukan di tempat ini. Hingga sekarang, bagian lain dari kota kuno ini masih terus digali. Dan menurut para arkeolog, baru setengah dari Jeras kuno yang benar-benar telah ditemukan. Bagian yang tersisa masih berada di bawah kota modern yang tumbuh di samping reruntuhan. Jadi saat kamu berjalan di Jeras sekarang, ada perasaan aneh seolah-olah dua zaman hidup berdampingan. Kekaisaran Romawi telah runtuh sejak lama, tapi sampai sekarang masih ada kota, kuil, aquaduk, dan istana yang tetap berdiri di berbagai bagian dunia. Beberapa masih digunakan, beberapa tersembunyi di bawah kota-kota modern, dan beberapa diam-diam menunggu untuk ditemukan kembali. Dan mungkin itulah yang paling menakjubkan tentang Roma. Mereka tidak hanya meninggalkan sejarah, mereka juga meninggalkan struktur-struktur yang menolak untuk hilang.